Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan statistika bagian ketiga. Di statistika kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak data, di mana yang pertama ada kuartil. Kuartil itu ada kuartil data tunggal dan ada kuartil data berkelompok. Nah, data tunggal tersendiri itu dibagi dua, yaitu data dengan jumlahnya ganjil. Maksudnya jumlahnya ganjil di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi datanya ada 11. 11 itu adalah ganjil. Nah, untuk mencari data kuartil ketika datanya ganjil, urutkan terlebih dahulu angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau sudah diurutkan, kita lihat tengah-tengahnya itu angka berapa. Itu namanya kuartil tengah atau kuartil 2. Nah, karena datanya di sini ada 11, maka tengah-tengahnya itu adalah angka ke-6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tengah-tengahnya itu adalah 6. Jadi kuartil 2-nya atau kuartil tengahnya adalah 6. Kemudian kita akan mencari kuartil bawah. Kuartil bawah itu berarti ke kiri. Nah, ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti tengah-tengahnya itu angka ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini adalah kuartil bawah atau kuartil 1. Jadi kuartil satunya adalah 4. Kemudian kita akan mencari kuartil atas. Kuartil atas itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini datanya ada 5. Tengah-tengahnya berarti angka 9. Ini kuartil atas atau Q3. Nah, kuartil itu hanya ada 3. Kuartil 1, kuartil bawah, kuartil 2, kuartil tengah. Kuartil 3 itu adalah kuartil atas. Jadi hanya ada 3. Nah, setelah kita mendapatkan lengkap kuartilnya, kita akan mencari simpangan kuartil atau biasa dilambangkan dengan QD. QD itu rumusnya kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Jadi di sini kuartil 3-nya 9 dikurangi kuartil 1-nya 4 dibagi 2. Jadi 9 dikurangi 4, 5. 5 dibagi 2 adalah 2,5. Itu simpangan kuartil. Jangkauan kuartil atau biasa dilambangkan dengan JQ itu rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1 sama dengan di sini Q3-nya adalah 9, kuartil satunya adalah 4. Jadi 9 dikurangi 4 adalah 5. Itu adalah jangkauan kuartil untuk data yang jumlahnya ganjil. Kemudian kita akan mencari kuartil yang datanya jumlahnya genap. Di sini maksudnya genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi datanya ada 12. Kita biasa urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, kita bagi 2 data tersebut sama banyak. Jadi kiri dan kanan banyaknya harus sama. Berarti 12 dibagi 2 itu 6. Jadi ke kiri 6, ke kanan juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah garis pembaginya. Nah, dikarenakan dia datanya genap, otomatis tengah-tengahnya ini ada 2, yaitu 9 dan 11. Maka kalau tengah-tengahnya ada 2, jumlahkan bagi 2. Jadi 9 tambah 11 dibagi 2. Hasilnya adalah 20 dibagi 2, yaitu 10. Itu adalah kuartil 2 atau kuartil tengah. Nah, setelah mendapatkan kuartil tengahnya, kita lihat dari 9 ke bawah itu adalah kuartil bawah atau Q1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanya masih genap ya. Berarti tengah-tengahnya itu adalah angka ketiga dan keempat, yaitu 4 dan 7. Sama, ini pun karena tengah-tengahnya ada 2, jumlahkan bagi 2, sehingga didapat kuartil bawahnya 5,5. Begitupun untuk kuartil atas, dari 11 sampai 15, tengah-tengahnya adalah 13 dan 14. Berarti 13 ditambah 14 dibagi 2.
Jadi kuartil 3-nya atau atasnya adalah 13,5. Nah, jika semua kuartil sudah lengkap, kita hitung simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil tadi adalah Q3 berarti 13,5 dikurangi Q1 yaitu 5,5 dibagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian kita akan mencari jangkauan kuartil yaitu Q3 dikurangi Q1 berarti 13,5 dikurangi 5,5 hasilnya adalah 8. Itu adalah jangkauan kuartil ketika data tersebut jumlahnya genap. Nah, sekarang ada kuartil dengan data tunggal berbobot. Nah, data tunggal berbobot itu seperti ini ya. Dia tidak diselesaikan secara panjang. Jadi ini artinya frekuensi itu banyaknya ya. Berarti angka 3 banyaknya ada 6. Angka 6 ada 9, 9 ada 3, 15 ada 3, 18 ada 9, 21 ada 7. Nah, itu cara membaca datanya. Kita akan mencari kuartilnya. Kuartil itu ingat hanya ada 3, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Kita akan mencari kuartil, berarti rumusnya ini I N tambah 1 per 4. Nah, langkah pertama jumlahkan dulu frekuensinya. 6 tambah 9 berarti 15, 15 tambah 3 18, 18 tambah 3 berarti 21, 21 tambah 9 berarti 30, 30 tambah 7 adalah 37. Berarti N-nya atau jumlah frekuensinya di sini adalah 37. Nah, kita akan mencari Q1. Kalau Q1 I-nya berarti 1. Nah, I-nya kita ganti menjadi 1, N-nya kita sudah dapat yaitu 37 ditambah 1 per 4. 37 tambah 1, 38. 38 dikali 1 berarti 38. 38 dibagi 4 yaitu 9,5 atau bisa ditulis 9,5. Nah, cara mencari kuartilnya kita lihat di sini, ini angka 9. Berarti kita tulis X9. X9 itu artinya data ke-9 ditambah, kita lihat desimalnya. Di sini boleh ditulis setengah atau boleh ditulis 0,5. Nah, dikali setelah angka 9 itu angka berapa? Angka 10. Berarti X10 dikurangi dengan X9. Nah, kita lihat data ke-9 itu angka berapa? 6 tambah 9 berapa? 6 tambah 9 itu 15. Berarti data ke-9 itu ada di sini. Karena di sini udah 15 ya, udah bukan 9 lagi. Berarti angka 9 ada di sini, yaitu angka 6. Kita tulis X9 itu adalah 6 ditambah setengah. Angka ke-10 itu angka berapa? 6 ditambah 9 tadi 15. Berarti 10 juga ada di sini. Nah, 10 itu berarti sama, yaitu angka 6 dikurangi X9 tadi adalah 6. 6 kurangi 6 0, 0 kali setengah 0 ditambah 6. Jadi hasilnya kuartil pertama adalah 6. Kemudian kita akan mencari kuartil 2. Berarti I-nya ganti menjadi 2. Selebihnya sama karena datanya masih sama, berarti N-nya tetap 37 ditambah 1 dibagi 4 yaitu 19. Nah, artinya data ke-19 itu berapa? 6 tambah 9 tadi 15, 15 tambah 3 18, 18 tambah 3. Nah, 18 tambah 3 itu tadi 21. Berarti 19 itu ada di sini. 19 itu ada di sini. Karena di sini udah 21 yaitu angka 15. Jadi kuartil 2-nya adalah 15. Kemudian kita akan mencari kuartil 3. Berarti I-nya kita ganti menjadi 3. Nah, ininya tetap hasilnya adalah 28,5 atau 28,5. Berarti ini X28 ditambah setengah atau boleh 0,5. Angka setelah 28 itu adalah 29 dikurangi 28.
Nah, angka ke-28 itu berapa? 6 tambah 9 tadi 15, 15 tambah 3 18, 18 tambah 3 21, 21 tambah 9 yaitu 30. Berarti 28 ada di sini. 28 itu berarti angka 18. Tulis ditambah setengah dikali angka ke 29. Tadi sampai sini itu 30, berarti 29 pun ada di sini yaitu angka 18. Dikurangi X 28 tadi adalah 18. Ingat ya, X 28 itu maksudnya data ke 28 itu angka berapa? Ini 18 dikurangi 18 0, 0 kali setengah 0 ditambah 18. Jadi kuartil ketiganya adalah 18. Itu untuk mencari kuartil data tunggal berbobot. Nah, kemudian kita akan mencari kuartil data berkelompok. Ini rumusnya. QI sama dengan TB. TB itu tepi bawah, berarti batas bawah dikurangi 0,5. Itu rumusnya. Ditambah IN per 4 dikurangi frekuensi sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikali dengan panjang kelas. Ini rumusnya. Contohnya seperti ini, kita akan mencari Q1. Nah, untuk mencari Q1 berarti kita harus menentukan dulu kelas kuartil pertama itu ada di mana. Nah, kelas kuartil pertama misalkan di sini rumusnya kan tadi di sini adalah IN per 4. Ini cara mencari kelasnya ya. Ini adalah cara mencari kelasnya IN per 4. Nah, berarti di sini IN per 4. I itu tergantung kuartil berapa yang akan kita cari. Di sini kita akan mencari kuartil pertama, berarti I-nya adalah 1. N-nya, N itu jumlah frekuensinya berapa di sini? Jumlahnya adalah 40. Jadi 1 kali 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10. Itu kelas kuartilnya itu ada di frekuensi 10. Berarti kita jumlahkan 2 tambah 4 berarti 6. 6 tambah 8. 6 ditambah 8 itu berarti 14. 10 itu berarti ada di sini. Nah, yang berwarna oranye ini adalah kelas kuartil pertama, yaitu dari 15 sampai 21 dengan frekuensinya 8. Nah, berarti kuartil 1 sama dengan TB. TB itu tadi adalah tepi bawah. Tepi bawahnya ini batas bawahnya 15. Berarti tepi bawahnya adalah 15 dikurangi 0,5 yaitu 14,5. Ditambah IN per 4-nya berapa? IN per 4-nya di sini adalah 10 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, berarti ini 4 tambah 2 adalah 6 dibagi frekuensi kelas kuartilnya. Frekuensinya berapa? 8. Nah, dikali panjang kelas, artinya dari 15 sampai 21 panjangnya itu berapa? Yaitu 7. Nah, kemudian kita cari 10 kurangi 6, 4. 4 dikali 7, 28. 28 dibagi 8 adalah 3,5. Kita jumlahkan menjadi 18. Itu kuartil pertamanya. Kemudian kuartil keduanya kita cari dulu kelasnya. Sama rumusnya IN per 4, karena kuartil 2 berarti I-nya adalah 2. 2 kali 40 bagi 4 berarti 20. Nah, ada di frekuensi 20. 2 tambah 4 tadi 6. 6 tambah 8 berarti 14. 14 tambah 11 berarti 25. Nah, berarti frekuensi ke-20 itu ada di sini. Yang berwarna merah. Ini kelas kuartil kedua, yaitu dari 22 sampai 28 dengan frekuensinya 11. Nah, ini rumusnya tadi TB. TB itu berarti tepi bawahnya 22 dikurangi 0,5 berarti 21,5. Ditambah IN per 4-nya adalah 20 dikurangi frekuensi jumlah frekuensi sebelumnya berarti ini
8 tambah 4 tambah 2, yaitu 14. Dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya adalah 11. Dikali dengan panjang kelas. 22 sampai 28 itu panjangnya 7. 20 kurangi 14, 6. 6 dikali 7, 42. 42 dibagi 11, 3,82. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 25,32. Nah, itu kuartil 2. Kuartil 3 juga sama, berarti I-nya 3. 3 kali 40 bagi 4 berarti 30. Nah, 30 itu ada di mana? Tadi sampai sini 25. 25 tambah 10 berarti 35. Nah, berarti ada di sini 30 itu. Ada di kelas yang berwarna biru, yaitu 29 sampai 35, yaitu 28,5 itu TB-nya, dapat dari sini 29 dikurangi 0,5, IN per 4-nya 30, dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya, berarti 11 tambah 8 tambah 4 tambah 2, yaitu 25. Nah, dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya 10, dikali dengan panjang kelasnya sama, yaitu 7. 30 kurangi 25, 5. 5 kali 7, 35. 35 bagi 10, 3,5. Kita jumlahkan menjadi 32. Itu cara mencari kuartil untuk data berkelompok. Ini Q3 ya, Q3. Nah, kemudian kita akan mencari desil. Desil itu terbagi dua juga, ada desil data tunggal dan desil data berkelompok. Untuk desil data tunggal, rumusnya ini IN tambah 1 dibagi 10. Desil itu pembaginya 10. Jadi kuartil, desil, persentil, rumusnya sama, hanya beda pembaginya. Kalau kuartil dibagi 4, kalau untuk desil dibagi 10, persentil itu dibagi 100. Contohnya seperti ini datanya. Kita akan mencari desil 8. Urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita akan mencari D8, artinya I-nya 8. 8, I-nya kita ganti 8, terus datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya ada 12 ditambah 1 dibagi 10. Nah, berarti 12 tambah 1, 13 kali 8 dibagi 10, jadilah 10,4. Nah, berarti ini sama, boleh data ke atau boleh kayak tadi kuartil X10. Nah, ini angkanya angka 10, berarti X10 atau data ke 10 ditambah, ini desimalnya adalah 0,4. Ingat ya, 10-nya kan udah dipakai di depan, berarti desimalnya 0,4. Nah, setelah angka 10 itu angka 11. Nah, dikurangi 10. Jadi data ke 10 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yaitu 11 ditambah 0,4. Data ke 11 itu angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Berarti 13 dikurangi data ke 10, yaitu 11. 13 dikurangi 11, 2. 2 dikali 0,4, 0,8 ditambah 11, berarti 11,8. Itu cara mencari desil data tunggal. Kemudian kita akan mencari desil data berkelompok. Lihat rumusnya sama, hanya bedanya di sini. Kalau untuk desil berarti dibagi 10. Sisanya sama dengan kuartil tadi, yaitu TB IN per 10 dikurangi FS, frekuensi sebelumnya, dibagi frekuensi kelas desil dikali panjang kelas. Contohnya kita akan mencari desil ke-7 dari tabel berikut. Berarti kita harus mencari dulu kelas desilnya. Tadi rumusnya adalah IN per 10. Ini cara untuk mencari kelasnya, IN per 10.
IN per 10. Karena desil 7 berarti I-nya 7. 7 dikali N-nya itu jumlah frekuensinya di sini berapa? 40 dibagi 10. 7 kali 40 dibagi 10 hasilnya 28. Nah, kita lihat 2 tambah 4 6, 6 tambah 8 14, 14 tambah 11 25, 25 ditambah 10 berarti 35. Nah, berarti 28 itu ada di sini di kelas yang berwarna merah. Artinya TB-nya yaitu 29 dikurangi 0,5 ditambah IN per 10-nya 28 dikurangi jumlah frekuensinya berapa ini sebelumnya? 11 tambah 8 tambah 4 tambah 2, 25 dibagi frekuensi kelas desilnya berapa? 10 dikali dengan panjang kelas dari 29 sampai 35 panjangnya 7. 28 dikurangi 25 3, 3 kali 7 21, 21 bagi 10 2,1, jumlahkan menjadi 30,6. Ingat, kalau kuartil hanya ada 3, kuartil 1, 2, dan 3. Kalau desil itu tergantung soal menanyakan desil keberapa. Jadi tidak harus dicari semuanya. Jadi tergantung soalnya menginginkan desil keberapa. Yang terakhir persentil. Persentil itu ada persentil data tunggal di sini. Nah, untuk persentil data tunggal rumusnya sama kayak tadi, hanya beda pembaginya. Di sini pembaginya adalah 100. Nah, kita akan mencari persentil 60. Kita urutkan dulu ya datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau yang dicari persentil 60, otomatis I-nya itu adalah 60. Kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti N-nya 17 ditambah 1 dibagi 100. Nah, hasilnya adalah 10,8. Nah, artinya data ke-10 ditambah 0,8. Di sini setelah angka 10 itu berarti angka 11 dikurangi data ke-10. Data ke-10 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaitu angka ke-17 ditambah 0,8. Angka ke-11 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 17. Nah, 17 di sini berarti angka ke-11-nya 18. 18 dikurangi 17. Nah, hasilnya 1 dikali 0,8. 0,8 dijumlahkan dengan 17, yaitu 17,8. Itu adalah persentil 60. Berikutnya adalah persentil data berkelompok. Di sini rumus untuk persentil data berkelompok adalah FI sama dengan TB ditambah IN per 100 dikurangi FS dibagi FFI dikali P, di mana TB itu adalah tepi bawah, I itu tergantung persentil berapa yang ditanyakan, N itu jumlah frekuensi, Fs itu jumlah frekuensi sebelumnya, FFI itu adalah frekuensi kelas persentil, P itu adalah panjang kelas. Nah, kita lihat contohnya. Di sini yang ditanyakan adalah persentil 50. Artinya I-nya adalah 50. Untuk mencari kelas persentil, gunakan rumus ini, IN per 100. Nah, berarti IN per 100 karena yang ditanyakan persentil 50, berarti I-nya 50. N-nya adalah jumlah frekuensinya, yaitu 40 dibagi 100. Jadi 50 kali 40 dibagi 100 adalah 20. Cari frekuensi ke-20 itu ada di mana? 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 11 adalah 25. Jadi kelas persentil ke-50 itu ada di bagian yang dimerahin, yaitu 22 sampai 28 dengan frekuensinya 11. Nah, artinya TB-nya yaitu 22 dikurangi 0,5 yaitu 21,5
ditambah IN per 100-nya adalah 20 dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentilnya itu berarti 2 tambah 4 tambah 8 yaitu 14 dibagi dengan frekuensi kelas persentilnya di sini adalah 11. Nah, dikali dengan panjang kelasnya, artinya dari 22 sampai 28 itu panjangnya berapa? Nah, 7. Jadi 20 dikurangi 14, 6. 6 kali 7, 42. 42 bagi 11 adalah 3,82. Nah, 3,82 ditambah 21,5 adalah 25,32. Nah, itu untuk mencari persentil ke 50 dengan data berkelompok. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.